apakah mengetahui fakta historis tentang Yesus dan makna teologis tentang Yesus tadi menyelamatkan? Fakta historisnya tadi apa? Ya, kita ulangi. Ya, fakta historisnya tadi apa? Yesus lahir di Bethlehem. Kehidupannya menaati hukum Taurat dengan sempurna. Kematiannya untuk menanggung dosa-dosa kita. Kemudian kebangkitannya untuk pembenaran kita. Itu fakta historis sekaligus fakta teologisnya. Tapi apakah dengan mengetahui itu seseorang sudah selamat? No, tapi mengetahui saja tidak menyelamatkan seseorang. Seseorang diselamatkan ketika menerima fakta historis dan teologis itu. Menerima kebenaran historis dan teologis itu. Menerima, itu yang menyebabkan orang diselamatkan. Coba, mendengar mengetahui tidak menyelamatkan. Tapi orang harus mendengar dan mengetahui. Supaya dia bisa menerima. Oke? Jadi mengetahui, mendengar dan mengetahui belum menyelamatkan. Anda boleh memiliki pengetahuan teologi, pengetahuan doktrinal apapun, sehebat apapun. Kalau saudara tidak menerima, saudara tidak ada apa-apa di situ. Jadi kita bisa mengetahui Yesus itu siapa. Apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita belum menerima siapa dia, belum mengakui menerima apa yang dia lakukan bagi kita, kita belum diselamatkan. Ini ayatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Selamat. Pengakuan, penerimaan dan pengakuan lain menyebabkan kita selamat. Jadi jangan berhenti sampai seseorang mengakui. Jadi kita membeberkan fakta historis, makna teologis dari Injil Yesus Kristus. Jangan berhenti sampai di situ. Harus sampai pada apa? Penerimaan. Dengan cara apa? Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya. Ini yang kita sebut orang itu sudah menerima Injil. Kalau tadi belum menerima, tapi mendengar. Oke? Bisa menangkap? Mendengar dan menerima belum? Beda. Saya memberitahu kepada saudara fakta historis tentang Yesus. Saudara mendengar, betul? Saya memberitahu makna teologisnya, saudara mendengar, betul? Tapi masalahnya saudara menerima apa tidak? Belum tentu semua menerima. Maka hari ini tidak cukup hanya mendengar, mengetahui dan mendengar, tapi menerima kebenaran itu. Sebab dengan hati kita percaya setelah kita mendapatkan dan mengetahui. Ya. Kita percaya, lalu dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Ya. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan itu pun kalau kita menerima Yesus dengan mengakui dia, setelah kita percaya dalam hati, kita mengakui dia adalah Tuhan, itu semata-mata karena Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kita. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Jadi hari berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudaraku, rekan-rekanku di sini, yang sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai hari tetap mengakui dia, karena Roh Kudus lah yang bekerja dalam saudara, dan saudara sudah diselamatkan. Proses Injil itu sederhana seperti itu. Allah mengutus seseorang untuk memberitakan Injil, ada yang mendengarkan, orang yang mendengar ini percaya dalam hatinya, lalu berseru mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu prosesnya, sederhana sekali sebetulnya Injil itu. Ya. Tapi itulah yang menyelamatkan kita. Jadi di sini tadi, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus sampai pada mengaku. Oke? Saya telah menjelaskan bahwa Injil Yesus Kristus itu adalah Injil keselamatan. Jadi ketika saya bicara tentang Injil keselamatan sama dengan Injil Yesus Kristus. Injil yang mana? Yang saya bicarakan tadi. Kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Itu Injil. Itu yang kuberitakan kata Rasul Paulus. Itu yang kusampaikan kata Rasul Paulus. Ya. Nah, pemakaian Kristen untuk kata keselamatan juga penting. Injil keselamatan. Keselamatan apa? Tindakan alam Kristus yang membebaskan manusia dari kematian kekal dengan memberikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang tidak mendapatkan hidup yang kekal di dalam dirinya, dia tidak bisa masuk surga. Sederhana sekali. Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengatakan, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan melihat kerajaan surga, melihat kerajaan Allah.
masuk kerajaan Allah, melihat saja tidak bisa. Betul. Yohanes pasal 3 ayat 3, betul ya? Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Maka yang dimaksud dengan keselamatan adalah penanaman hidup baru, penanaman hidup kekal di dalam kita. Sebab hidup kekal ini bertentangan dengan kematian kekal. Kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka keselamatan itu terjadi ketika kita yang mati diberikan kehidupan yang kekal di dalam kita. Itu keselamatan. Definisi keselamatan itu sederhana saja, saudara. Jangan dibuat ribet. Menurut Alkitab, yang dimaksud dengan diselamatkan adalah ketika saya dan saudara menerima hidup yang kekal. Pertanyaannya, kapan kita menerima hidup yang kekal? Pada saat kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Sama artinya dengan menerima hidup yang kekal. Dan begitu kita mengaku dengan mulut kita karena percaya dalam hati, kita diselamatkan menerima hidup yang kekal. Jaminannya itu kekal. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 30 memberitahukan kepada kita bahwa setiap domba semua yang diberikan kepadaku oleh Bapa tidak akan binasa, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan, merebut mereka dari tanganku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa, kata Yesus. Jaminan kita yang percaya kepada Yesus selamat, itu artinya tidak bisa hilang. Karena yang menjaminnya adalah Yesus. Kalau saya memegang Yesus, saya bisa melepaskan tangan saya. Tapi Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Lalu dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Pegangan rangkap dua memberikan jaminan bahwa begitu kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengaku dengan mulut kita, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita seketika diselamatkan. Kita seketika mendapatkan hidup kekal. Kita seketika lahir baru. Karena lahir baru itu tidak dapat dilihat, tapi dapat diidentifikasi. Bagaimana caranya? Salah satu identifikasinya adalah ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Juru Selamatku. Sebab tidak ada orang yang dapat mengaku jika Roh Kudus tidak menggerakkan dia, kata Alkitab tadi. Maka saat itu kita sudah lahir baru. Dan jaminannya pasti. Sudah lahir baru dan jaminannya pasti. Jangan mau digoyahkan dengan keraguan-keraguan. Kalau engkau sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, mengaku Yesus Tuhanmu, Juru Selamatmu, engkau sudah diselamatkan dan mendapat hidup kekal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamatnya, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia. Tidak bisa. Berarti Roh Kudus yang menggerakkanmu. Dan engkau sudah diselamatkan. Itu saudara, sederhana sekali. Itu yang dimaksud dengan keselamatan. Dan itu harus lahir dari atas. Kata lahir baru di sana. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, genete anoten, dilahirkan kembali. Kata Yunaninya, genete anoten. Genete itu artinya dilahirkan. Anoten itu berarti dari atas. Tapi dalam teks bahasa Indonesia, lahir kembali. Padahal sebenarnya bisa juga diterjemahkan, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, genete anoten. Jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, berarti pekerjaan Allah. Dia tidak dapat melihat, apalagi masuk, melihat pun tidak dapat. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lahir kembali? Sederhana saja, sederhana sekali. Hanya dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Sebab hanya orang yang digerakkan oleh Roh Kudus yang bisa mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingat ini, Allah telah mengubah kita dengan penuh kuasa hanya melalui Injil. Kita menerima warisan rohani kita dalam Yesus ketika kita percaya pada pemberitaan Injil dan berpegang teguh pada Injil itu. Di dalam Injil kita diselamatkan, kata Rasul Paulus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita didewasakan, kita disempurnakan. Di dalam Injil kita mendapatkan kekayaan hikmat dan kuasa. Hanya Injil yang menjadi jaminan keselamatan kita dari awal hingga akhir di dunia dan kehidupan yang akan datang. Dengan demikian Injil bukan hanya kabar baik, perhatikan. Tetapi Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dunia dan kita butuhkan. Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dibutuhkan oleh dunia. Sekali lagi, bukan etika, bukan pesan motivasi, bukan pesan moralitas,
bukan sekedar kesaksian biasa. Kesaksian tanpa pemberitaan Injil tidak mempunyai kuasa untuk mengubah orang. Hanya Injil, kata Rasul Paulus, yang dapat mengubah orang. Sebab itu aku tidak mau memberitakan yang lain selain Injil Yesus Kristus, kata Rasul Paulus. Sebab saya percaya kepada firman Tuhan, Injillah yang menyelamatkan orang dan memelihara orang itu dari awal sampai akhir. Saudara-saudara kekasihan, jadi Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil adalah jalan hidup kita, cara hidup kita, cara pandang kita, teologi kita, pandangan hidup kita terhadap dunia harus datang dari Injil. Injil adalah jangkar kita, pengharapan kita yang menguatkan kita. Karena itu jangan pernah mau digeser dari Injil. Injil saja cukup dari awal sampai akhir memelihara hidup kita. Amin. Injil, di dalamnya kita teguh berdiri. Karena Injil adalah Yesus Kristus yang lahir dan Yesus Kristus yang hidup. Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit bagi pembenaran kita. Itulah yang menyelamatkan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, mendewasakan kita, menyempurnakan kita. Amin. Injil. Jangan bergeser dari Injil. Kolose pasal 1 ayat 23. Jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil itu. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, glory to, and I cry holy, and I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory is the Lord. Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and fill this place. Come and fill this place. You more. Oh, for I love to adore you in the way, in a different way. Holy Spirit God, Holy Spirit, come and take my heart, take you. Come and take my heart. Open my eyes, open my eyes. I want to know you more. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, and I cry holy, and I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, musik mengalunkan pujian. Saya terbatas di dalam berbicara, saya terbatas di dalam menyampaikan rangkaian kata. Tapi saya percaya ada Roh Kudus di dalam saudara-saudara yang memampukan saudara untuk menangkap, mencerna, memahami, menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita bisa mengaku Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita, itu karena Roh Kudus yang ada dalam kita lah yang menggerakkan kita. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Yesus adalah Tuhan.
Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Dia. And I cry holy, and I cry holy.